Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bumia di channel Belajar IPA Asik. Jadikan IPA lebih mudah dan menarik. Pada video kali ini kita masih akan belajar pada bab 1, yaitu objek IPA dan pengamatannya pada bagian yang kedua. Bagian yang kedua ini kita akan mempelajari tentang pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. Pernahkah kalian melakukan pengukuran? Tentu saja, contohnya adalah ketika kalian melakukan pengukuran tinggi badan ataupun ketika kalian ingin mengetahui berapa berat badanmu. Ketika kalian menimbang badan, kalian biasa menyebut berat badan ya, padahal secara fisika itu salah. Yang betul adalah kalian sedang melakukan pengukuran massa badan. Tinggi dan massa merupakan contoh besaran. Apa saja besaran dan bagaimana besaran? Simak terus video ini sampai selesai. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur, memiliki nilai, dan satuan. Contohnya ketika kalian melakukan pengukuran panjang meja dengan jengkal tanganmu, misalnya dihasilkan panjang meja 7 jengkal. Panjang merupakan besaran, 7 merupakan nilai, dan jengkal merupakan satuan. Contoh yang kedua adalah mengukur panjang meja menggunakan alat ukur panjang. Didapatkan panjang meja 120 cm, maka panjang adalah besaran, 120 merupakan nilai, dan cm merupakan satuan. Dari dua contoh tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa mengukur adalah kegiatan membandingkan suatu besaran dengan besaran sejenis lainnya yang digunakan sebagai satuan. Satuan baku dan satuan tak baku. Satuan baku merupakan satuan yang disepakati bersama untuk semua orang. Contohnya meter, sentimeter, kilogram, gram, liter, menit, detik, jam, ampere, dan lain sebagainya. Sedangkan satuan tak baku merupakan satuan yang hanya dipakai setempat. Hasil pengukuran satuan tak baku bisa berbeda antara satu orang dan orang lainnya. Contohnya pengukuran panjang menggunakan hasta, depa, dan jengkal. Jenis besaran. Ada dua jenis besaran, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok merupakan besaran yang satuannya telah didefinisikan terlebih dahulu. Ada 7 besaran pokok, yaitu panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, jumlah zat, dan intensitas cahaya. Untuk memudahkan mengingat, kalian bisa memakai pamawa suku cuin. Untuk memudahkan menghafalkan besaran pokok dan satuannya dalam sistem internasional atau SI, kita bisa gunakan lagu balonku. Panjang satuan meter, massa satuan kilogram, waktu satuan sekon, suhu satuan Kelvin, kuat arus satuan ampere, jumlah zat satuan mol, intensitas cahaya satuannya kandela. Dari 7 besaran pokok yang ada, kita akan mempelajari 3 saja dalam video ini, yaitu panjang, massa, dan waktu. Panjang. Panjang merupakan jarak antara dua titik. Nama lain panjang ada lebar, tebal, tinggi, kedalaman, diameter, dan lain-lain. 1 meter standar sama dengan jarak yang ditempuh cahaya dalam ruang hampa selama 1/299.792.458 sekon. Konversi satuan panjang. Satuan panjang dalam sistem internasional atau SI adalah meter. Namun dalam kehidupan sehari-hari kita sering memerlukan satuan yang lain selain meter. Kita bisa menggunakan tangga konversi berikut ini. Dari tangga paling atas ke paling bawah, kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Setiap turun 1 tangga, maka dikalikan 10. Setiap naik 1 tangga, dibagi 10. Contoh, 2 km berapa meter? Kalian perhatikan kilometer berada di tangga yang paling atas. Untuk sampai ke meter, harus turun 3 tangga. Oleh karena itu, 2 km sama dengan 2 dikalikan 1000, menjadi 2000 meter. Alat ukur panjang. Ada beberapa alat ukur panjang seperti rollmeter, metlin, mister atau penggaris, jangka sorong, dan mikrometer skrup.
2. Massa. Massa adalah jumlah materi yang terkandung dalam suatu benda. Satuan massa dalam SI adalah kilogram. 1 kilogram standar sama dengan massa sebuah silinder yang terbuat dari campuran platina iridium yang disimpan di Sèvres, Paris, Perancis. Konversi satuan massa. Untuk konversi satuan massa, kita bisa menggunakan tangga konversi berikut. Alat ukur massa dinamakan neraca. Ada banyak sekali jenis neraca, seperti pada gambar berikut. Besaran selanjutnya adalah waktu. Satuan waktu dalam SI adalah sekon. 1 sekon merupakan waktu yang diperlukan oleh atom cesium 133 untuk bergetar sebanyak 9.192.631.770 kali. Wow! Konversi satuan waktu. Silahkan kalian ingat kembali ya materi di SD, bahwa 1 jam itu 60 menit, 1 menit 60 sekon, berarti 1 jam 3.600 sekon. 1 hari 24 jam, 1 tahun 365 hari, dan 1 abad itu 100 tahun. Alat ukur waktu. Beberapa alat ukur waktu diantaranya jam pasir, jam tangan, stopwatch analog, stopwatch digital, kalender. Oke, kita sudah selesai mempelajari tentang besaran pokok. Selanjutnya, kita pelajari tentang besaran turunan. Apa itu besaran turunan? Besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Contoh besaran turunan, kalian perhatikan tabel berikut. Luas. Untuk menentukan luas, kita harus mengetahui panjang dan lebar. Karena luas sama dengan panjang kali lebar, berarti satuan luas adalah satuan panjang yaitu meter dikalikan satuan lebar juga meter, sehingga satuan luas menjadi meter persegi. Yang kedua adalah volume. V sama dengan P kali L kali T. Sehingga satuan volume adalah satuan panjang yaitu meter dikalikan satuan lebar juga meter dikalikan satuan tinggi juga meter, sehingga satuan volume adalah meter kali meter yaitu meter kubik. Yang ketiga, kecepatan. Kecepatan simbolnya adalah V sama dengan perpindahan dibagi waktu atau S per T. Satuan dari perpindahan adalah meter, dibagi satuan waktu adalah sekon, sehingga satuan kecepatan adalah meter per sekon. Yang keempat adalah percepatan. Percepatan A kecil sama dengan V per T, di mana V adalah kecepatan tadi ya, sehingga satuan dari percepatan adalah M per S dibagi S lagi, sehingga menjadi M per S pangkat 2. Yang kelima adalah massa jenis. Massa jenis simbolnya adalah rho. Rho sama dengan M per V. Sehingga satuannya adalah satuan massa yaitu kilogram dibagi satuan volume meter kubik. Sehingga satuan massa jenis atau rho adalah kilogram per meter kubik. Alhamdulillah, kita sudah selesai belajar tentang pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. Semoga bisa dipahami ya. Silahkan kalian bisa putar ulang videonya biar kalian lebih paham. Jangan lupa like dan subscribe untuk mendukung channel ini, agar kalian tidak ketinggalan video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.